Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Stunting mengakibatkan tinggi badan anak lebih pendek dari teman sebayanya, rentan terhadap penyakit, dan gangguan perkembangan kecerdasan. Anak stunting tidak dapat mencapai pertumbuhan tinggi yang optimal. Umumnya orang-orang di daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi beranggapan tubuh pendek adalah hal yang wajar dan dipengaruhi oleh genetik, bukan dikarenakan asupan gizi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Walaupun dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan prevalensi stunting, namun data mencatat 1 dari 3 anak di Indonesia masih mengalami stunting. Oleh karena itu, pemerintah telah menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas nasional untuk memastikan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif bagi Indonesia yang kuat dan maju. Pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting atau Strana Stunting pada tahun 2017 sebagai acuan dalam melaksanakan prioritas kegiatan pencegahan stunting. Kunci penting dari strategi ini adalah keterlibatan banyak pihak untuk bersinergi melakukan upaya pencegahan stunting. Strategi ini merangkum 5 pilar. Video ini akan fokus pada bagaimana melaksanakan aksi dalam pilar kedua. Pilar 2 Strana Stunting fokus pada kampanye dan komunikasi perubahan perilaku. Untuk itu, disusun pedoman Strakom Nasional yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Strakom lokal. Kementerian Kesehatan dan dinas turunannya di kabupaten atau kota menjadi penanggung jawab untuk komunikasi perubahan perilaku. Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta dinas turunannya di kabupaten atau kota menjadi penanggung jawab untuk kampanye. Bagaimana pembagian tugas pelaksanaan Strakom Stunting lokal? Pemerintah provinsi berperan sebagai pengayom pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah kabupaten atau kota sebagai perencana program dan anggaran serta koordinator utama bagi pelaksana program. Pemerintah desa sebagai pendukung dan pelaksana komunikasi perubahan perilaku di desanya masing-masing. Puskesmas bertugas meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader posyandu dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi kepada masyarakat. Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah yang menjadi lokus stunting? Pertama, membuat regulasi lokal sebagai payung hukum. Di dalamnya, mengatur pembagian tugas dan anggaran untuk menyusun dan melaksanakan Strakom Stunting. Kedua, membuat Strakom Stunting lokal yang menjelaskan apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana komunikasi perubahan perilaku stunting ingin dilakukan, disesuaikan situasi, kondisi serta kearifan lokal masing-masing daerah. Sekarang, mari kita pelajari lebih dalam tentang Strakom Stunting. Mengapa Strakom Stunting lokal perlu dibuat? Pertama, karena kondisi wilayah dan sumber daya yang berbeda-beda. Kedua, jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan juga beda. Dan ketiga, adanya perbedaan budaya dan kearifan lokal yang dapat memengaruhi perilaku yang ingin diubah. Perubahan 6 perilaku kunci dalam Strakom Stunting difokuskan pada 1. Ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama kehamilan. 2. Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan. 3. Ibu melakukan pemberian makanan pada bayi dan anak secara tepat. 4. Ibu membawa balita setiap bulan ke posyandu untuk pemantauan tumbuh kembang anak. 5. Ibu, anak, dan seluruh keluarga cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 6. Ibu, anak, dan seluruh keluarga menggunakan jamban sehat. 6 perilaku ini memiliki daya ungkit dalam pencegahan stunting di Indonesia. Lalu, bagaimana agar 6 perilaku kunci tersebut dapat dilakukan? Ada 4 elemen utama dalam Strakom Stunting yang dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat, yaitu 1. Advokasi adalah upaya untuk memengaruhi kebijakan publik dan komitmen para pemangku kepentingan. 2. Kampanye merupakan upaya pemanfaatan media secara masif untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong aksi pencegahan stunting. 3. Mobilisasi sosial, yaitu upaya menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama beraksi mencegah stunting. 4. Komunikasi antar pribadi, merupakan komunikasi secara personal agar dapat meyakinkan pihak lain untuk berubah. Semua elemen ini harus disusun secara strategis agar perubahan perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Berikut ini 6 langkah yang harus dilakukan dalam menyusun Strakom Stunting lokal. 1. Melakukan analisis situasi. Mempelajari situasi lokal yang memengaruhi perubahan perilaku.
memerlukan data demografi, status kesehatan, data perilaku, dan lingkungan. 2. Menentukan perilaku prioritas. Menetapkan beberapa perilaku utama yang ingin diubah untuk mencegah stunting. 3. Menentukan kelompok sasaran. Menetapkan orang-orang yang perlu diubah perilakunya dan orang-orang yang dapat membantu terjadinya perubahan perilaku. 4. Menentukan hambatan. Mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penghalang bagi kelompok sasaran dalam mengubah perilakunya. 5. Menyusun pesan kunci. Menentukan pesan inti yang sederhana untuk disampaikan kepada kelompok sasaran. 6. Menentukan pendekatan komunikasi, mengelola saluran komunikasi, dan mendesain materi komunikasi. Menentukan jenis-jenis kegiatan dan saluran komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan pesan kunci kepada kelompok sasaran. Pemantauan dan evaluasi menitikberatkan pada 1. Pelaksanaan kegiatan komunikasi perubahan perilaku. 2. Keterampilan komunikasi petugas kesehatan dan kader dalam mencegah stunting. 3. Masyarakat mau melakukan 6 perilaku kunci dalam mencegah stunting. Kita telah diperkenalkan cara menyusun Strakom. Untuk lebih mengetahui tentang langkah-langkah penyusunan Strakom stunting, silakan mempelajari bahan ajar dari Kementerian Kesehatan. Selamat mempraktikkan.